tugas kalian nanti setelah mata kuliah ini berakhir atau pada saat mungkin Google Meet ini selesai, kalian wajib membuat 3 judul, di mana setiap judulnya kalian harus tuliskan metode penelitian yang kalian akan gunakan. Terus yang kedua sama rumusan masalah di setiap judulnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ya contoh-contoh judul. Mungkin ini bisa kayak membuat inspirasi lah buat kalian. Oke, kita lihat dulu ya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Ini adalah pertemuan hari ini, namanya adalah pengajuan judul. Kelihatan ya? Terlihat? Kelihatan, Bu. Nah, di sini ada yang namanya jenis-jenis penelitian. Ini yang perlu kalian tahu, jenis-jenis penelitian yang akan kalian gunakan pada saat nanti membuat rancangan proposal untuk skripsi. Nah, di sini kita yang biasa digunakan di Unindra itu ada 3. Ada yang namanya penelitian kuantitatif, di mana biasanya mereka menggunakan survei korelasional atau survei regresi. Terus ada yang namanya eksperimen, terus ada ex post facto. Nah, lalu di penelitian kualitatif, ini kurang satu ya, harusnya ada deskriptif yang pertama, yang kedua ada penelitian tindakan kelas, yang ketiga ada etnomatematika. Jadi nanti kalau kalian mau ambil judul etnomatematika boleh. Nanti ini masuknya adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah etnomatematika. Nah, lalu ada yang namanya penelitian pengembangan. Nah, kita mulai dari penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu biasanya menggunakan variabel. Nah, biasanya terdiri dari 2 variabel atau lebih, yaitu variabel bebas dan terikat. Kalian udah ngerti ya apa itu variabel bebas dan terikatnya? Udah ngerti? Ada yang belum ngerti? Waktu di metode penelitian boleh silakan dibuka lagi materi metode penelitiannya. Kalian bisa baca-baca lagi tuh apa sih variabel bebas, apa sih variabel terikat gitu ya. Nah, terus yang kedua ada lebih dominan. Nah, ke perhitungan secara statistik. Nah, jadi kalau di penelitian kuantitatif ini kalian lebih baik kayak misalnya pengumpulan datanya itu dengan angket, dengan tes, terus lalu dihitung secara statistik gitu. Nah, itu adalah penelitian kuantitatif. Lalu memiliki sampel yang banyak, terutama untuk survei dan ex post facto. Nah, ingat, kalau ketika kalian mau ambil penelitian kuantitatif dengan survei atau ex post facto, itu sebaiknya adalah memiliki sampel yang cukup banyak, karena itu lebih bagus nanti hasilnya. Walaupun nanti kalian agak-agak bingung nih atau agak-agak pusing untuk menghitungnya, tapi itu lebih bagus gitu. Maksudnya lebih bagus dalam hitungannya juga. Nah, kalau eksperimen itu baru, karena kalau eksperimen itu semakin dia sedikit malah semakin bagus. Nah, maksimal banget tuh kalau di eksperimen kita cuma menggunakan dalam satu kelas itu adalah 30 orang. Nah, lebih sedikit dari 30 orang itu boleh dan lebih bagus untuk eksperimen ya. Nah, teknik pengumpulan datanya itu adalah menggunakan angket, kuesioner, dan tes. Nah, lalu ada penelitian kuantitatif memulai dengan teori dan hipotesis. Jadi, pada saat kita mau membuat angket atau kuesionernya, itu biasanya kita harus lihat teorinya dan berdasarkan teori. Dan yang mau kita cari nanti ini perhitungan statistiknya itu berdasarkan hipotesis yang mau kita buktikan seperti itu. Nah, ini adalah contoh judul-judul penelitian di kuantitatif. Nah, yang pertama adalah eksperimen. Eksperimen seperti namanya berarti harus melakukan perlakuan dalam penelitiannya. Maksudnya gimana? Dalam eksperimen biasanya kita melakukan sebuah perlakuan.
yaitu dengan cara misalnya mengajar ke kelas. Nah, itu namanya adalah sebuah perlakuan. Nah, jadi sebaiknya ketika eksperimen adalah kita yang mengajar, atau di eksperimen ini juga kalian boleh tuh, bukan kalian yang ngajar, tapi kalian harus sudah punya RPP-nya seperti apa, bentuk penelitiannya seperti apa, kalian harus udah kasih tuh ke gurunya. Nah, jadi boleh bukan kita yang ngajar, tapi gurunya yang mengajar. Dan ketika kita melakukan eksperimen dalam dua kelas atau membandingkan misalnya dua metode yang berbeda, gitu, ada kelas kontrol dan juga ada kelas eksperimen, maka gurunya harus satu, nggak boleh beda-beda. Karena kalau misalnya beda, itu bisa terjadi bias. Gitu. Nah, jadi ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi seperti itu. Selanjutnya, ini adalah contoh penelitian eksperimen pada pendidikan matematika di Unindra ya. Ini contohnya. Beberapa dia menggunakan adalah pasti ada kata-kata pengaruh dan terhadap. Pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar matematika. Atau pengaruh penggunaan jejaring sosial Facebook dan minat belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika. Terus yang ketiga, pengaruh metode pembelajaran role playing berbantuan media audio visual terhadap kemampuan pemecahan masalah. Keempat, ada pengaruh penggunaan alat peraga terhadap kemampuan pemahaman konsep ditinjau dari motivasi belajar siswa. Yang kelima, efektivitas model pembelajaran snowball throwing terhadap minat belajar matematika. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, dari semua ini, apa yang bisa kalian lihat, apa yang menandakan kalau dia sekali lihat ya, kita sekali lihat judul, oh ini dia eksperimen. Apa coba? Lihat, variabel apa? Coba menurut kalian gimana? Coba kalian lihat, terus menurut kalian apa yang menandakan mereka itu apa namanya judul-judul yang tadi itu adalah sebuah penelitian eksperimen. Apa? Coba gimana? Coba menurut Caroline gimana? Menurut Caroline silakan. Gimana Caroline? Caroline suaranya nggak kedengeran atau hanya saya doang yang nggak kedengeran? Yang lainnya denger nggak? Tidak, Bu. Caroline suaranya tidak terdengar. Oh, oke. Ternyata mikrofonnya rusak. Boleh coba Fitra Aulia, gimana menurut kamu? Kenapa dari judul-judul itu dia bisa dikatakan dia adalah sebuah penelitian eksperimen? Dari variabel Y-nya ya, Bu? Yo, variabel Y yang mana? Variabel Y yang mana? Yang media pembelajaran, penggunaan jejaring sosial Facebook. Yang namanya variabel Y itu adalah variabel terikat, ya kan? Nah, variabel X itu adalah variabel bebas. Nah, kita tahu dari mana sih gitu. Nih, biasanya kalau dari judul ini, variabel terikat itu selalu ada di belakang. Nih, hasil belajar matematika, kemampuan berpikir kreatif terhadap ya setelah terhadap itu biasanya ini adalah variabel terikatnya. Nih, kemampuan motivasi belajar siswa. Jadi yang yang dipengaruhi. Nah, yang tadi yang siapa namanya? Yang Fitrah Aulia maksud mungkin adalah variabel bebas ya, variabel X. Dia adalah variabel yang mempengaruhi. Nah, ini seperti media pembelajaran, penggunaan jejaring sosial Facebook, metode pembelajaran role
playing, penggunaan alat peraga, model pembelajaran snowball throwing. Nah, menurut Fitra, itu adalah ini yang bisa disebut penelitian eksperimen. Nah, iya betul. Kita bisa lihat dari variabel X-nya ini. Ketika variabel X-nya ini adalah yang melakukan sebuah perlakuan, yang perlu melakukan sebuah perlakuan, maka dia maksudnya adalah eksperimen. Jadi kayak misalnya pengaruh media pembelajaran banyak kan, dan kita harus mengajar dengan media pembelajaran itu. Nah, ini juga penggunaan jejaring sosial Facebook. Nah, berarti kan nanti kita akan lihat nih. Jadi kita kayak ngajarin anak-anak, ya kita belajarnya dengan menggunakan Facebook ya, gitu kayak gitu. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke ini survei korelasional atau survei regresi. Nah, survei korelasional itu lebih pemberian angket, kuesioner, dan tes, ya kan? Nah, contoh judulnya adalah biasanya nih, hubungan antara perhatian orang tua dan kemampuan numerik terhadap prestasi belajar matematika. Variabel ini adalah variabel bebasnya ada dua, ada perhatian orang tua dan kemampuan numerik. Ini adalah variabel bebas 1 dan ini adalah variabel bebas 2. Nah, yang kedua contohnya adalah pengaruh kecerdasan intelektual dan kreativitas belajar terhadap kemampuan penalaran matematik. Nah, ini adalah pengaruh lingkungan belajar dan kemandirian belajar terhadap kemampuan komunikasi matematis. Nah, ini adalah contoh dari survei korelasional 3 variabel. Ya, karena ini ada 3 variabel bebasnya ada 2, variabel Y-nya, variabel terikatnya ada 1. Jadi ada 3 variabel. Nah, ini contohnya yang saya berikan adalah 3 variabel. Kalau yang 2 variabel bagaimana Bu? Boleh juga, misalnya pengaruh kecerdasan intelektual atau boleh pengaruh kreativitas belajar terhadap kemampuan penalaran matematis. Nah, itu boleh. Nah, sekarang kita lanjut ke judul penelitian ex post facto. Nah, data dikumpulkan setelah semua peristiwa terjadi sehingga tidak dapat mengontrol variabel bebasnya. Tuh. Artinya gimana maksudnya Bu? Kok nggak bisa mengontrol variabel bebasnya? Jadi gini, biasanya data-data yang kita gunakan ini adalah benar-benar data-data yang sudah ada gitu. Jadi kita cuman mengambil aja data itu kayak misalnya. Contohnya, ya di sini ada pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Kan? Nah, kita pasti bakal ngasih nih soal tes kemampuan berpikir kritis kan. Tapi kita tuh nggak bisa nih bikin gaya belajarnya itu misalnya, oh dia jadi tinggi, rendah, nggak bisa. Gaya belajar itu kan dibagi menjadi 3 ya. Ada yang namanya kinestetik, ada yang namanya audio, ada gaya belajar dengan cara visual. Nah, karena bisa dibagi 3 itu, makanya dia menggunakan ex post facto. Kayak misalnya karakter peserta didik juga ini bisa dibagi menjadi 3 kalau nggak salah. Nah, kalau yang ketiga ini pengaruh waktu belajar dan minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Nah, waktu belajar ini adalah variabel yang bertingkat. Waktu belajar kan ada apa? Anak-anak sekolah tuh di mana? Ada yang pagi, ada yang siang kan? Nah, maka itu dia akan dibagi menjadi 2. Kayak seperti ini gaya belajar dibagi menjadi 3. Nah, minat belajar kan nggak ada Bu pembaginya gitu kan. Nah, maka minat belajar ini akan kita bagi untuk menyesuaikan si waktu belajar. Waktu belajar itu kan ada pagi dan apa? Siang. Maka minat belajar akan mengikuti. Dia bisa kita buat jadi minat rendah, minat belajar rendah, dan minat belajar tinggi. Seperti itu. Jadi ntar variabel X2-nya atau variabel bebas yang keduanya dia akan mengikuti itu akan dibagi juga karena variabel X1-nya adalah dibagi menjadi 2 seperti itu. Nah, apakah variabel si X2 ini selalu dibagi 2? Enggak. Boleh sih sebenarnya kalau mau dibagi 3, tapi lebih banyak kan kayak misalnya gaya belajar. Kalau kita judulnya pakai pengaruh gaya belajar gitu kan, dan minat belajar. Nah, kalau kita ngikutin gaya belajar ada 3, minat belajarnya juga ada 3 nih. Jadinya kan banyak ya, misalnya minat belajar rendah, minat belajar sedang, minat belajar tinggi, ribet.
Jadi dia boleh tetap, biarpun gaya belajar itu dibagi 3, maka minat belajar itu boleh cuman dibagi 2 saja. Jadinya minat belajar rendah dan minat belajar tinggi gitu. Nah, balik lagi ke Excel faktor, hal yang paling terlihat pada penelitian ini adalah metode pengumpulan datanya sama dengan survei korelasional. Nah, dia itu sama dengan survei, yaitu menggunakan angket dan kuesioner, biasanya dengan angket dan kuesioner. Dan juga biasanya untuk variabel Y-nya itu dengan bisa menggunakan tes. Tapi desain penelitiannya dan analisis datanya itu sama dengan penelitian eksperimen. Jadi nanti hitung-hitungannya itu dia sama kayak si eksperimen, tapi pengumpulan datanya sama seperti survei. Nah, selanjutnya adalah penelitian kualitatif. Di sini ada bisa hanya satu variabel saja yang diteliti, dia lebih bersifat analisis. Jadi benar-benar apa ya, lebih dalam biasanya analisisnya. Jadi biasanya harusnya lebih banyak. Cuman memang kalau kualitatif itu apa ya, pembenaran kata kita harus banyak juga karena yang memang analisis kan, dia harus lebih banyak menulis lagi gitu. Kata-katanya harus lebih banyak. Nah, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. Nah, metode pengumpulan datanya menggunakan triangulasi. Nah, subjek penelitian yang digunakan bisa hanya satu orang atau lebih. Gitu. Nah, triangulasi itu apa sih? Nah, triangulasi itu ada di penelitian kualitatif biasanya. Dia terdiri dari observasi, ada wawancara, dan dokumentasi. Seperti itu adalah untuk triangulasi. Nah, selanjutnya, nah ini adalah contoh-contoh judul ya. Ini contoh-contoh judul penelitian tindakan kelas. Ada contohnya adalah penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Yang kata lain yang dapat melakukan penelitian ini adalah guru kelasnya. Nah, jadi buat kamu yang menjadi guru, kalian boleh ambil ini tindakan kelas. Karena kenapa? Kalau penelitian tindakan kelas itu wajib kalian yang menjadi guru kelasnya. Karena nanti kalian harus mengamati anak yang kita jadikan subjek penelitian seperti itu. Nah, ini adalah contoh penelitian tindakan kelas. Ada contohnya peningkatan prestasi belajar matematika melalui model pembelajaran kooperatif pair share atau TPS. Nah, contoh yang kedua bisa juga penggunaan model realistic mathematics education dalam peningkatan pembelajaran matematika. Nah, meningkatkan keterampilan metakognisi dengan problem solving dan learning cycle. Nah, kalau yang ditanya misalnya gini, kalau ini ada berapa variabel ya? Kalau di sini sih ada 2 variabel, tapi yang kalian nanti akan teliti itu cuma si prestasi belajarnya aja. Walaupun emang kalau si PTK ini tuh lebih ke kayak apa ya? Sebenarnya sih bisa kayak hampir kayak mixed network gitu ya. Dia bisa 2 metode. Gitu. Istilahnya kalian eksperimen juga, tapi datanya itu dianalisis gitu. Tapi kalian melakukan eksperimen juga. Nah, sekarang adalah judul penelitian deskriptif. Di sini ada, biasanya sih depannya ada kata-kata analisis biasanya nih. Kebanyakan ya. Kayak analisis kemampuan pemecahan masalah dalam menyelesaikan soal cerita pada materi sistem sama variabel. Analisis kelayakan materi buku teks matematika kelas 7 terbitan Erlangga. Atau analisis kesulitan belajar matematika materi dan ruang sisi data kelas 4. Nah, masih banyak lagi ya contoh-contoh judulnya. Ini sih yang bisa kalian lihat aja. Nah, selanjutnya ada penelitian pengembangan. Penelitian ini mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Jadi gini, ketika kalian mau ambil, saya mau ambil penelitian pengembangan, gitu ya. Tapi ternyata kalian mengambilnya adalah produk yang sudah pernah gitu. Jadi orang lain udah pernah buat itu terus kalian buat lagi. Itu namanya bukan penelitian pengembangan.
yang namanya penelitian pengembangan, kalian tuh lebih ke kayak apa ya? Ada produk baru terus kalian kembangkan, boleh seperti itu. Atau mungkin ada produk itu udah pernah dibuat gitu. Cuma menurut kalian, oh produk ini kurangnya di sini, kurangnya di sini. Saya mau menyempurnakan lagi dengan menambahkan ini. Nah itu boleh. Begitu. Jadi produk yang sudah ada, tapi kalian tambahkan menjadi atau kalian kembangkan sehingga jadi lebih bagus gitu kan atau lebih baik. Nah itu boleh ya. Asal jangan yang namanya penelitian pengembangan tapi mengambil produk yang sebenarnya udah pernah gitu, yang udah pernah ada. Cuman kalian ya udahlah sama bikinnya sama. Oh itu pernah ada, saya mau ini dia mengembangkan. Enggak begitu yang namanya penelitian pengembangan. Tapi benar-benar harus ada sesuatu yang baru walaupun cuma satu gitu. Nah itu baru namanya penelitian pengembangan. Nah biasanya produk yang dimaksud itu adalah bisa berupa buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas dan laboratorium, dan juga bisa juga perangkat lunak seperti software. Nah ini biasanya adalah contoh judul-judulnya, misalkan pengembangan modul pembelajaran pendekatan matematika realistik untuk siswa SMP atau MTS kelas 7 semester 5. Contohnya adalah pengembangan kemampuan koneksi matematis siswa melalui pendekatan advokasi dengan penyajian masalah okonomik pada pembelajaran matematika. Atau pengembangan pembelajaran matematika sekolah dengan pendekatan matematika berbasis budaya lokal sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah. Nah, oke, selesai. Nah, cukup itu saja yang saya paparkan. Saya kasih tahu cuman sedikit kasih tahu tentang kayak apa ya, contoh-contoh judul mungkin bisa buat kalian referensi atau oh saya mau ambil ini misalnya gitu. Nah, buat judulnya seperti apa. Dan biasakan membuat judulnya itu jangan mengambil dari artikel gitu. Kenapa? Emang artikel salah bu? Enggak salah. Tapi kan memang artikel itu kita memang disuruh membuat judul dalam artikel itu adalah semenarik mungkin, dan biasanya dalam setiap artikel atau misalnya disebut dalam jurnal-jurnal gitu, mereka kan punya apa ya, kayak batasan judulnya gitu. Oh judulnya cuma boleh berapa kata, nah makanya kita harus memodifikasi supaya masuk dan judul itu juga menarik. Nah sebaiknya makanya untuk penelitian ini kan kita mau mengarahkan ke skripsi kan, maka kita judulnya ya cari aja gitu dari misalnya apa judul-judul skripsi gitu, atau judul-judul tesis juga boleh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti materinya saya kasih ya. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya. Ya, silakan Muhammad Akmal. Iya betul, harus ada dong, harus ada hasil produknya. Iya, kayak misalnya kalian media online apa yang mau kamu kembangin misalnya? Iya, tentang yang itu kan maksudnya kayak materinya dimasukin ke dalam situ kan? Iya bukan? Nah, Google Site. Nah itu harus ada si Google Site-nya. Jadi harus ada materi yang kamu masukin di situ, seperti itu. Iya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau nanya nih, beneran?
tentang kalian mengajukan judul. Ibu izin bertanya. Siapa? Salma. Yang mau nanya siapa? Untuk pemilihan judulnya tidak ada batasan jenjang ya Bu? Kayak SD, Suaranya SMP. kurang kencang. Kayaknya menggema gitu, suara saya jadi balik lagi. Untuk pemilihan judul, Untuk penentuan judul ya. ada batasan jenjang nggak Bu? Kayak SD atau SMP atau Apa? Gimana? Sama? Suaranya kurang jelas, maaf. Untuk penentuan judul kenapa? izin Bu Boleh kalau misalnya nggak bisa. Risti? Tadi saya sedikit mendengar dari Salma, pertanyaan Salma kalau nggak salah ada jenjangnya nggak Bu, kayak dari SD, SMP, atau SMA gitu Bu? Oh, gunakan. Untuk penelitian itu jenjangnya boleh bebas. Boleh SD, SMP, atau SMA. Cuman kalau misalnya kalian ikut PPL, mungkin bisa di SMA yang kalian PPL gitu. Biasanya buat observasi awal gitu kan pada saat PPL, terus sambil izin sama si kepala sekolahnya, Pak, nanti saya boleh nggak kira-kira misalnya penelitian di sekolah ini lagi, kayak gitu. Kan kalau misalnya pas PPL kita lihat kan anak-anak nih ngajarnya, anak-anak nih, oh gini nih, kira-kira masalahnya apa nih di sekolah itu, kan bisa kita sambil cari masalah di situ kan di sekolahnya, sambil kita lihat-lihat misalnya, oh ternyata mereka ini kayaknya kurangnya di sini nih gitu. Mereka tuh kayaknya apa ya, kemandiriannya kayaknya udah kurang deh, karena mungkin terlalu seperti apa gitu kan, bisa pada saat kalian PPL bisa sambil lihat-lihat seperti itu kan, jadi bisa melakukan observasi awal. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya tadi saya lihat si Caroline nanya, maaf Bu, mau tanya, saya masih bingung di bagian nentuin judul skripsi, terus mau pakai metode apa, itu bagaimana caranya Bu, biar kita ngerti. Biasanya kalau kita mau ngambil judul, menentukan judul ya pastinya, kita tuh harus tahu dulu nih masalah apa. Sebenarnya urutan yang benarnya adalah kita harus observasi dulu ke sekolah. Sebenarnya ya, dalam pembuatan judul skripsi gitu, harus misalnya kita observasi dulu ke sekolah, kita tahu masalah apa yang ada di sekolah itu, baru kita jadikan judul. Sebenarnya itu. Tapi karena kan ini kita di seminar praskripsi ini kita cuma ngebuat rancangan proposal, jadi kayak seperti apa ya, proposal yang mungkin nanti akan kita lanjutkan pada saat skripsinya gitu. Jadi mungkin kalian juga belum sempat tahu juga mau penelitian di mana, misalnya sekolah di mana. Mungkin tahu misalnya sekarang, oh saya mau penelitian di sekolah ini, misalnya kalian tahu gitu kan. Tapi mungkin kan pada saat skripsinya belum tentu juga nih, pas kita udah ke sekolahan, ternyata gurunya juga atau kepala sekolahnya belum tentu yang, oh iya boleh, kalian boleh penelitian di sini, gitu kan, belum tentu seperti itu. Tapi ya minimal kita udah mau gitu, sebenarnya kita udah punya rancangan untuk melakukan penelitian. Cuman pastikan kita juga nggak tahu ya, maksudnya kayak kita observasi ke sekolah atau mungkin observasinya itu dari anak-anak tetangga gitu. Biasanya kan anak-anak tetangga itu bisa kayak sekolah di satu tempat gitu kan. Banyak misalnya kayak SD mana gitu. Biasanya di situ rata-rata kayak SD-nya itu anak-anak itu adalah sekolah di SD situ. Nah, itu kan bisa tuh kita sambil ngobrol-ngobrol, gimana sekolah di sana, gimana gitu kan. Nah, atau misalnya di SMA atau anak SMA atau anak SMP sama. Bisa observasinya dari situ gitu. Jadi ketika misalnya kita ngobrol sama mereka, kita tanya jawab misalnya, apalagi kalian yang mungkin yang ngajar privat gitu kan, bisa tuh sambil kayak mencari, nanya-nanya gimana nih, ada kendala nggak di sekolah tuh seperti apa, gimana, kalian seneng nggak misalnya belajar matematikanya, kayak gitu-gitu. Nah dari ngobrol-ngobrol itu kalian bakal tahu tuh kira-kira
masalah apa yang ada di sekolah itu. Nah, itu yang akan kalian nanti jadikan sebuah penelitian. Paling sih kalau misalnya buat tambah referensi ya gitu, kalian boleh bisa juga sambil baca-baca. Mungkin dengan baca-baca kayak skripsi kan sekarang perpustakaan udah dibuka tuh, bisa tuh main aja ke perpustakaan, baca-baca skripsi itu kan ada kayak judul-judul banyak gitu. Nah udah tuh coba kalian sambil ngobrol ke misalnya ke siapa, ke misalnya ke anak SMA ini, kalian mau saya mau penelitian di SMA ini coba gitu, udah ngobrol-ngobrol aja, gimana misalnya anak-anaknya di sana enggak ada mandiri enggak atau gimana gitu kan, bisa. Atau bisa juga ngobrol dengan gurunya ya kan, kalau misalnya kalian punya teman misalnya yang guru atau misalnya kakak kalian yang guru gitu kan, ngobrol aja sama mereka gitu. Misalnya kalau misalnya kita punya kakak guru kan kita tinggal nanya aja kan, kak gimana di sekolahan kakak gitu, anak-anaknya gimana gitu. Nah, dari situ pasti kalian tahu tuh ada masalah gitu, sambil kalian baca-baca referensi kalian, pasti kalian kan pas sambil ngobrol pasti kalian tahu berarti masalah mereka di sini nih. Terus baru deh kalau udah tahu masalahnya, baru kalian susun menjadi sebuah judul. Biasanya sih kalau misalnya kita udah tahu masalahnya, kita udah ngerti kan, oh ini dia gini nih, ini nanti. Nah, jadi kita tahu nih metode apa yang tepat untuk kita gunakan sebagai penelitian kita. Apa kan? Ada lagi yang mau bertanya? Maaf Bu, mau nanya, Ya silakan Novi Suci. untuk pengajuan judul dan metode penelitiannya itu ada batasnya nggak Bu? Soalnya kan saya mau nyari referensi, saya udah nyari, cuman kayak masih mau nyari lagi gitu loh Bu. Apa ada batas atau deadline-nya Bu? Paling sih nanti saya buatnya sampai minggu depan aja gitu. Maksudnya sekarang silakan kalian buat, atau misalnya udah dapet sekarang boleh silakan sekarang diajuin, atau kalau masih mau nyari-nyari lagi nggak apa-apa, cuman saya kasih batas waktu sampai minggu depan ketemu di pertemuan selanjutnya aja gitu. Nah itu baru saya mulai saya koreksi, misalnya oh ini misalnya judulnya memang kurang tepat, atau misalnya judulnya terlalu umum. Biasanya kan tadi contoh saya masih ada yang hasil belajar ya, kayak hasil belajar matematika, prestasi belajar matematika. Nah itu jangan ditiru gitu, karena emang itu nggak boleh ya Bu. Boleh sih, tapi si hasil belajar matematika dan prestasi belajar matematika itu sudah banyak diteliti. Jadi itu kita kayak sudah tahu, oh hasilnya pasti bakal seperti ini gitu, udah ketebak istilahnya gitu. Makanya silakan mencari variabel lainnya gitu. Jadi nggak apa-apa, santai aja kan, sampai masih minggu depan ya. Jadi kalau minggu ini masih mau main-main ke kampus, mau ke perpustakaan, silakan. Saya juga mau nanya lagi Bu. Kan tadi kata Ibu diusahakan judulnya itu tidak mengambil dari artikel karena ada batasannya Bu ya. Ya, karena Jadi artikel cara tuh tahu biasanya apa sih namanya? apa? Jadi cara tahu untuk judul kita tuh ada di artikel apa gimana ya Bu? Misalkan saya ngambil referensi dari artikel itu, saya harus kembangkan lagi apa harus ganti judul gitu loh Bu? Dari judul Enggak artikel itu. masalah. Misalnya kan kita kan gini, dalam penelitian itu kan juga nanti ada yang namanya referensi. Ya, ada teori-teori atau landasan teori. Nah, landasan teori itu kan sebenarnya bisa kalian ambil dari si artikel-artikel yang kalian baca. Enggak masalah. Biasanya nanti saya akan tahu itu dia ngambilnya dari artikel, bentuk judul artikel atau bentuk judul skripsi atau penelitian. Atau walaupun memang beberapa artikel juga dia bikinnya ya itu sesuai judul penelitiannya juga ada, jadi nggak masalah, dicoba aja pokoknya, intinya coba diajukan aja. Nanti kalau misalnya menurut saya misalnya oh ini ada nih keterbaruannya, nanti udah pasti misalnya cuman salah-salah di judul pasti dikasih tahu ini sebaiknya dibuat judulnya seperti ini, nanti akan diberitahu.
Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama Novia. Mungkin yang lainnya silakan. Yang mau silakan. Mungkin kalian masih kirim apa yang mau ditanyain. Saya sambil absen ya, karena belum saya absen. Di kelas kalian belum saya suruh buat kelompok ya? Udah belum sih? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, saya absen dulu ya. Indah Asaria. Hadir, Bu. Nadia Kofifa Wulandari. Hadir, Bu. Apa? Nadia ada? Hadir, Bu. Oh iya, oke. Dian Mulki Yustika Sari. Hadir, Bu. Oke. Almaida Garudia. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Alif. Oh iya. Maria Agape. Hadir, Ibu. Maria, oke. Muhammad Akmal, ada ya. Rosa Afifa. Hadir, Bu. Rosa Afifa, oke. Desi Anissa Fitriani. Hadir, Bu. Desi Anissa. Oke, Desi Anissa ada. Serli Rahmawati. Hadir, Ibu. Serli Rahmawati ada. Serli. Serli hadir, Ibu. Oke. Mauli Rahmawati. Hadir, Bu. Ya. Deliana Novita. Hadir, Bu. Deliana, oke, ada. Indri Aulia. Hadir, Bu. Oke. Farida. Hadir, Bu. Farida, oke, ada. Intan Khairunisa. Hadir, Bu. Oke. Vina Faradila. Hadir, Ibu. Mana? Coba Vina. Ah, ya, oke. Astri Rahmawati. Hadir, Bu. Oke. Vena Silviana. Hadir, Ibu. Ada ya. Oke. Salma Afifatun Nisa. Hadir, Bu. Oke. Novia Suci. Ada ya. Hadir, Bu. Ya. Caroline Angelina ada ya. Tadi mikirnya rusak. Aida Putri. Hadir, Bu. Udah, oke. Muhammad Rusdi Alfain. Hadir, Ibu. Oke.
Alia Alfianti Wahyudi. Hadir, Bu. Oke. Cindy Eriska. Hadir, Bu. Oke. Siti Khadijah. Hadir, Bu. Siti Khadijah udah. Oke. Kiki Asifah Sipa. Hadir, Bu. Oke. Korima Karim. Hadir, Bu. Oke. Ifna Hayu Mukhtalifa. Hadir, Ibu. Oke. Aulia Rodato Jana. Hadir, Bu. Oh iya, oke. Hadir, Bu. Amelia Sari. Hadir, Bu. Oke. Risti Wulandari. Hadir Ibu. Oke. Antia Rahmawati. Hadir, Bu. Oke. Farah Melinda Astari. Hadir, Bu. Oke. Yang lebih cuma satu. Ya. Oke, silakan yang mau bertanya lagi tentang pengajuan judul. Ibu, maaf. Saya belum kepanggil tadi. Masa? Fitra Aulia. Apa NPM berapa nih? 359. 359. Fitra Aulia Sangsongko. Iya. Oke. Ya. Ada lagi yang belum dipanggil? Oke, kalau tidak ada silakan monggo yang mau bertanya lagi. Jadi nanti diupayakan apa ya proposal di seminar skripsi ini gitu nanti bisa dilanjutkan menjadi skripsi kalian. Jadi pas bimbingan tuh ya walaupun balik lagi ya nanti pas bimbingan tetap harus ACC pembimbingnya gitu. Dan semoga pembimbing bisa meng-ACC judul kalian yang kalian berikan pada seminar transkripsi ini. Jadi nanti pas bimbingan jadi lebih enak kan, kalian udah punya datanya, tinggal bimbingan aja. Gitu. Kekurangannya di mana? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya? Ini kalau untuk nanti presentasinya mau sesuai dengan kelompok yang udah dikasih atau mau itu aja apa sih mau diacak lagi gimana? Menurut saya sesuai kelompok yang sudah dibuat aja, Bu. Oh gitu, jadi kayak misalnya kelompok satu berarti yang maju duluan berarti gitu ya. Oke. Kita mulai presentasi adalah di pertemuan ke-6. Jadi silakan yang mau, kita masih ada 3 pertemuan lagi sih buat diskusi. Jadi semoga sih benar-benar matang. Jadi pada saat kalian presentasi itu udah benar-benar fix dan ya mungkin ada salah-salah dikit nggak masalah, cuman jangan sampai yang salah fatal aja. Jadi kalau misalnya kalian ada yang masih bingung, nggak ngerti, gitu, nah silakan ditanyakan. Karena kan apa ya? Penelitian ini juga emang agak riskan gitu. Jadi nggak yang intinya jangan malu bertanya.
Masih ada yang mau bertanya? Atau kita lanjut ke WA group? Mungkin lebih nyaman ketika kalian bertanya diketik gitu kan. Daripada langsung, biasanya suka agak malu juga kan. Ada beberapa yang seperti itu. Gimana? Mau kita lanjut di WA group atau mau di sini aja? Boleh Bu di WA. Oke, kita ketemu di WA group buat teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan datang di Google Meet. Kita lanjut ke WA group ya. Grup nggak apa-apa Bu. Ya, oke, lanjut ke WA group. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.